Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama mendalami materi mata kuliah pendidikan agama Islam berbasis moderasi beragama. Pada tugas kali ini, saya akan membahas sebuah tema yang sangat relevan dan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu beragama dalam bingkai konstitusi, meningkatkan ketaatan dan harmoni sosial. Di tengah keberagaman agama, suku, dan budaya yang ada di Indonesia, moderasi beragama menjadi kunci utama dalam menjaga kerukunan dan persatuan. Konstitusi negara kita, khususnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memberikan landasan yang kuat agar kita setiap warga negara dapat menjalani ibadah dan keyakinannya secara bebas, namun tetap dalam koridor yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, keadilan, dan harmoni sosial. Melalui materi kali ini, kita akan menggali bagaimana sih beragama tidak hanya soal ketaatan pribadi kepada Tuhan, tetapi juga bagaimana praktek beragama yang moderat dapat memperkuat solidaritas sosial dan menjaga kedamaian di tengah masyarakat yang majemuk. Kita juga akan membahas peran konstitusi sebagai payung hukum yang melindungi kebebasan beragama, sekaligus mengatur agar kebebasan tersebut tidak menimbulkan konflik sosial. Semoga dengan pemahaman yang mendalam tentang moderasi beragama dalam bingkai konstitusi, kita semua dapat menjadi agen perubahan yang membawa kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang pertama, kita harus tahu bahwa peran konstitusi dalam harmoni sosial itu berfungsi sebagai landasan hukum yang menjamin kebebasan beragama dan kepercayaan serta mengatur hubungan antar umat beragama agar tetap harmonis. Nilai-nilai moderasi dan toleransi dalam konstitusi membantu mencegah konflik dan memperkuat persatuan bangsa. Di mana kata toleransi itu berasal dari bahasa Latin yakni tolerare, yang artinya membiarkan. Maksudnya kita tidak saling ikut campur dalam urusan ibadah masing-masing agama dan atau kepercayaan, selama agama dan kepercayaan itu tidak melanggar konstitusi. Kemudian yang kedua, meningkatkan ketaatan dan harmoni. Ketaatan beragama dalam bingkai konstitusi berarti menjalankan ajaran agama dengan sikap moderat dan saling menghormati perbedaan. Kesadaran ini penting untuk menciptakan kerukunan dan menjaga kedamaian sosial di masyarakat yang majemuk. Seperti Indonesia ini, kita harus sadar bahwa Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, agama, dan budayanya. Maka memiliki sifat moderat dan saling menghormati itu sangat penting untuk kerukunan masyarakat yang sangat majemuk ini. Maka bagaimana peran moderasi beragama agar kita memiliki sikap toleran, adil, dan seimbang? Lalu kemudian yang selanjutnya menolak tidak menerima ekstremisme dan radikalisme, tentunya yang melanggar konstitusi dan kerukunan umat. Lalu kemudian yang ketiga, menghormati keberagaman agama dan budaya. Yang pertama, konstitusi dan moderasi beragama adalah untuk menjamin kebebasan beragama dan persatuan bangsa. Lalu mewujudkan Pancasila sebagaimana butir ketiga, yakni Persatuan Indonesia sebagai bingkai moderasi. Lalu lembaga negara harus bisa mengawal moderasi beragama ini supaya bisa diwujudkan di dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia ini. Lalu kemudian kita juga harus tahu tujuan moderasi beragama itu apa sih? Yang pertama untuk meningkatkan ketaatan beragama yang selaras dan seimbang dengan kebangsaan. Yang kedua, untuk memperkuat persatuan dan kerukunan sosial. Dan yang ketiga, menjaga Indonesia yang beragam
namun tetap harmonis masyarakatnya. Lalu apa sih manfaatnya? Pertama, untuk membangun karakter bangsa yang toleransi. Jadi masyarakat yang memiliki toleransi. Kemudian yang kedua, mengurangi konflik sosial supaya tidak ada banyak konflik-konflik, terutama konflik agama, budaya, dan seterusnya. Yang ketiga, stabilitas dan kedamaian nasional. Yang terakhir, bagaimana strategi penguatannya? Yang pertama, dengan cara memberikan edukasi moderasi beragama, baik di sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat pada umumnya, supaya siswa, anak-anak sekolah, mahasiswa maupun umumnya masyarakat tahu bagaimana pentingnya moderasi beragama. Yang kedua, integrasikan dalam kebijakan negara. Dan yang terakhir, adanya peran aktif tokoh agama dan juga masyarakat. Sekian pembahasan materi ini, semoga kita bisa mengejawantahkan dalam kehidupan nyata menjadi negara yang kuat karena masyarakatnya rukun dan kompak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.